Dan kita pun dapat melihat semua orang yang ditinggalkan Jean Baptiste pasti meninggoy. Dari mulai emaknya yang telah melahirkannya, si madam yang telah mengasuhnya, si botak prima yang memperkerjakannya, sampai Baldini yang mengajarkannya tentang ilmu parfum. Ngerinya, kedatangan Jean Baptiste akan membawa malapetaka bagi mereka. Apakah si Jean Baptiste ini pembawa sial? Singkat cerita, Jean Baptiste yang kini di perjalanan, di dalam hidupnya, dia baru merasakan udara yang lebih bersih dan murni. Kini ia pun bernapas dengan bebas. Setelah menempuh perjalanan jauh dengan berjalan ceker, ia pun beristirahat di dalam goa yang begitu poek dan sempit tanpa penerangan. Ia pun menikmati kesendiriannya di dalam goa tersebut dan berbaring dengan hanya ditemani aroma batu dan bau kesangnya sendiri karena tak mandi berminggu-minggu. Waktu pun berlalu, Jean Baptiste yang kini sudah jabrik dan berewokan terbangun dari tidurnya. Dia pun merasa aneh ketika merasakan banyaknya bau di seluruh tubuhnya. Dari mulai bau mulut, bau dahdir, bahkan bau semur jengkol yang ia makan minggu lalu pun masih menyengat. Jean Baptiste yang merasa tubuhnya sudah lengket dan gatal, ia pun langsung mandi di tengah derasnya hujan. Singkat cerita, saat hari sudah terang, Jean Baptiste pun melanjutkan perjalanannya. Namun di tengah perjalanan, langkahnya pun terhenti karena mencium aroma terindah yang tak pernah ia dapatkan. Ternyata aroma tersebut berasal dari seorang kewes cantik berambut merah. Karena penasaran dan saking tergila-gilanya, ia pun langsung mengikuti wanita itu. Setelah tiba di rumah wanita tersebut, bagaikan maling jambu Pak Haji Muhyiddin, Jean Baptiste yang ingin menghirup aroma tubuh Laura, ia pun langsung nekat masuk ke rumah itu. Laura. Coming, Papa. Singkat cerita, Jean Baptiste yang pengangguran pun kini akhirnya mendapatkan pekerjaan di tempat pembuatan minyak bunga milik seorang madam. Karena ketekunan dan kerja kerasnya, Jean Baptiste pun mendapat kepercayaan lebih untuk mengolah bunga-bunga itu di dalam tabung. Namun, kepercayaan si madam malah dimanfaatkannya untuk melakukan eksperimen kembali dan nekat menghabisi seorang wanita, lalu memasukkan wanita itu ke dalam tabung untuk menyuling saripati aroma dari tubuh wanita itu. Ternyata metode yang dia lakukan malah gagal dan hampir diketahui oleh asisten si madam bernama Drod. Lalu Jean Baptiste pun mencoba cara lain dengan menyewa seseorang di pangkalan Bondon. Karena takut kepergok Pak RT, si Bondon pun langsung membawa Jean Baptiste ke kontrakan pedengnya. Namun si Bondon yang sudah tak tahan pengen dibejeb-bejeb malah dianggurin begitu saja. Tak lama kemudian si Bondon pun kaget setelah melihat Jean Baptiste mengeluarkan benda tajam. Ia pun langsung memberontak dan mengusir Jean Baptiste dari kontrakannya. Lalu Get out. Here. Sungguh mubazir, si Bondon yang berharap dibejeb-bejeb harus mokat dan belum sempat bertobat. Lalu dengan watadosnya, si Bondon yang bukannya dikubur malah diolesi lemak binatang yang bertujuan untuk menyerap aroma tubuh bohainya. Tanpa diduga, ternyata metode itu berhasil, bahkan asuh peliharaan si Bondon pun dapat terpikat. Setelah metode barunya berhasil menghasilkan parfum minyak Bondon, ia pun mulai mencari korban lainnya. Sebelum berburu korban, Jean Baptiste yang akan menciptakan esensi ke-13 langsung mempersiapkan 13 botol minyak pijat untuk membuat parfum legendaris. Ia pun mulai dengan aksinya dengan mengendap-endap bak maling kutan. Saat Laura selesai meniup lilin, ada seorang pangeran yang menyukai Laura dan memberikan hadiah pada Laura. Dan pada saat itu pula, dua gadis kembar mengajak Laura untuk bermain petak umpet. Tentunya, Jean Baptiste pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Let's have a game of hide and seek. Bravo. Saja Laura tertangkap,
Untungnya yang muncul si pangeran kodok yang kesemsem pada Laura. Game's over, everybody. Saat pesta akan berakhir, si bapak pun langsung memanggil Laura. Namun pada saat itu pula, si gadis kembar malah menghilang. Laura, have you seen the twins? Not since the game started. Rupanya, si kembar sudah dibungkus Jean Baptiste bagaikan lemper dan mulai membuat adonan parfum. Lindsay. Singkat cerita, si kembar pun ditemukan dengan keadaan mengambang dan tak bernyawa. Mendengar hal itu, para petinggi pun mulai berkumpul mencari cara untuk menangkap pelakunya dengan mengarahkan semua petugas untuk melakukan patroli selama 24 jam. A curfew, we may all go bankrupt for nothing. Back to your hole. Stay inside. Dan akhirnya patroli pun dilakukan, namun itu semua tak dapat menghentikan Jean Baptiste untuk terus memburu gadis perawan. I suggest that we ask Lise our helpless. We know he doesn't want their virginity, so it seems to me we have to put ourselves inside the... Karena kondisi semakin memburuk, rapat petinggi pun kembali digelar untuk menyarankan agar semua pria dibekali persenjataan untuk melindungi anak-anak gadisnya ataupun saudara perempuannya. Until he's killed, what, 6? He's trying to gather the collect. Karena di setiap korbannya adalah wanita cantik yang telah digunduli dan dibuang begitu saja. Di tengah diskusi, Ricis pun berkesimpulan bahwa si penculik para gadis ini sedang mengoleksi sesuatu layaknya ambisi seorang kolektor yang tidak akan berhenti sampai koleksinya lengkap. Namun, para petinggi yang sudah puyeng pun beranggapan jika ini adalah perbuatan iblis dan memanggil pendeta untuk mendoakan keselamatan mereka. These killings will not cease. Have you no faith in the power of our holy... Sedangkan di sisi lain, Jean Baptiste telah mengumpulkan ke-12 esensi dan mulai mencampurkan ke-12 esensi tersebut, dan tersisa esensi ke-13 yang belum ia dapatkan, yang tentu saja Jean Baptiste akan mengincar aroma terbaik itu dari tubuh Neng Laura yang begitu mulus. Has brought our trade, has incurred the sentence. Tepat setelah pendeta berceramah, datanglah surat yang memberitahu jika si culik sudah mengakui perbuatannya dan telah diamankan. Semua warga pun bahagia. Praise be to God. This cannot possibly be the same man. Namun ketika Ricis membaca laporan tersangka, Ricis pun memprotes laporan tersebut karena isi di dalam laporan tersebut mengatakan jika dia menyiksa dan memperkaos korban-korbannya. Jelas itu semua berbeda dengan apa yang terjadi pada semua korban. Namun petinggi pun sepakat untuk mengakhiri kasus ini karena pelakunya sudah mengakui perbuatannya. Ricis yang tak setuju pun pergi dari tempat itu. I've left. You don't need to explain. Dirasa anaknya akan jadi incaran, esok paginya Ricis pun membawa pergi anaknya keluar kota. Di sisi lain, Jean Baptiste yang kebluk pun langsung terbangun merasakan aroma Laura yang semakin menjauh. Ricis yang tak ingin anaknya jadi korban mencoba mengelabui dengan pergi ke arah berbeda. Namun Jean Baptiste yang liang irungnya sudah terasa tak dapat dikelabui begitu saja, karena dengan penciumannya dia tahu ke arah mana Laura pergi. Di tengah pengajaran Laura, Jean Baptiste yang mulai kebingungan langsung berkonsentrasi dan menghirup udara sedalam-dalamnya. Sungguh tak manuk akal, ngerinya dia masih dapat merasakan aroma Neng Laura. Singkat cerita, akhirnya Ricis dan Laura pun tiba di sebuah penginapan yang jauh dari keramaian. And tomorrow at first light we wish... What a view of the sea. Sementara itu, di kota Grace, asisten si Madam melihat seekor asu sedang menarik rambut si Bondon yang dikubur di gudang pembuatan minyak bunga. Tak lama kemudian, rambut pakaian korban Kutang dan Cangcut pun berhasil ditemukan. Gak pakai lama, para petinggi pun langsung menetapkan Jean Baptiste sebagai tersangka dan akan diburu. Namun sayangnya, berita ini tidak diketahui oleh Ricis yang sudah berada di luar kota.
Kembali pada ayah Laura. Saat tengah malam sebelum Laura bobo santik, ayahnya langsung mengunci kamar Laura. Namun di sisi lain, Jean Baptiste yang sudah mengetahui keberadaan Laura, ia langsung mempersiapkan peralatannya di kandang kuda. Dan setelah semua orang tertidur, dengan skill maling yang sudah terasah, dia masuk secara diam-diam tanpa suara melalui kamar penjaga. Karena pintu kamar Laura terkunci, Jean Baptiste pun langsung mengambil kunci di kamar ayah Laura. Saat Jean Baptiste berhasil masuk dan akan mengetoknya, tiba-tiba, apakah Neng Laura yang cantik akan selamat? Keesokan paginya, Pak Ricis yang gugah bobo dan masih belekan langsung bersiap membangunkan Laura. Sungguh kasihan, ternyata Neng Laura sudah meninggoy dan Pak Ricis pun harus kehilangan anak semata wayangnya. Akhirnya, Jean Baptiste berhasil mendapatkan saripati tubuh Laura untuk dijadikannya esensi ke-13. Ia pun langsung memasukkan cairan itu ke dalam botol berisi campuran 12 esensi, dan obsesinya pun terpuaskan. Namun, saat mahakaryanya selesai dibuat, Jean Baptiste akhirnya terkepung dan langsung menyembunyikan parfum tersebut ke dalam bajunya. Singkat cerita, terlihat seluruh warga, pendeta, dan para petinggi pun berkumpul untuk menyaksikan penyiksaan Jean Baptiste. Namun, sebelum dibawa ke tiang gantungan, Jean Baptiste mengambil botol parfumnya yang sudah ia sembunyikan di antara bebatuan. Saat dia membuka penutup parfum, seketika petugas pun terdiam dan malah memakaikan pakaian bangsawan pada Jean Baptiste. Tak hanya itu, Jean Baptiste pun diantarkan dengan kereta kuda mewah ke tempat eksekusi, bagaikan pangeran. Sebelum keluar dari kereta kuda, Jean Baptiste pun meneteskan sedikit parfumnya pada sapu tangan dan dipeperkannya ke bagian leher. Anehnya, seluruh warga yang berada di sana malah terpukau dengan kedatangan Jean Baptiste. Begitu pula kedua petugas pun berlutut di hadapannya. Dengan gagahnya dia melangkah ke atas panggung eksekusi. Sang algojo pun seketika bertekuk lutut pada dirinya dan berkata Jean Baptiste tidak bersalah. He's innocent! This is an angel! Di tengah kerumunan orang yang masih terpukau, Jean Baptiste pun meneteskan kembali parfum pada sapu tangan yang ia bawa, lalu mengibaskan aromanya. Ketika semua orang pun bertekuk lutut dan memuja dirinya. Tak hanya sampai di situ, Jean Baptiste pun menerbangkan sapu tangannya hingga membuat semua orang merasakan kebahagiaan yang tak terkira. Lebih mengerikannya lagi, mereka yang masih terpengaruh parfum itu sampai melakukan bejeb-bejeb massal. Kecuali Pak Ricis yang masih terbengong-bengong melihat fenomena itu, karena posisinya di dalam ruangan, jadi tak terkena pengaruh aroma parfumnya. Di tengah kerumunan warga yang sedang bejeb-bejeb, Jean Baptiste seketika terdiam dan teringat dengan gadis penjual buah, korban pertamanya. Dia pun menangis dan menyesali perbuatannya. Dia pun menyadari bahwa dirinya mencintai gadis tersebut. Tak lama kemudian, datanglah Ricis dengan penuh dendam atas kematian putri semata wayangnya. Ia berusaha melawan kekuatan aroma parfum tersebut dan menghampiri Jean Baptiste dengan membawa pedang dan berniat mengeksekusi dengan caranya sendiri. Namun semakin ia mendekat, ia semakin tak kuasa melawan aroma parfum itu, tapi malah membuatnya sampai bersimpuh dan hanya meminta maaf sambil menangis. Beberapa jam kemudian, semua orang mulai tersadar dari pengaruh aroma parfum. Sebagian besar dari mereka pun kebingungan, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka pun berusaha untuk melupakan dan menghapus ingatan atas kejadian yang tak bermoral ini.
Yang lebih parahnya lagi, seluruh warga yang terkena pengaruh aroma dari parfum itu tak ada yang ingat sama sekali sosok Jean Baptiste. The town council was in session. Dan pada sore harinya, Dewan Kota mengadakan rapat kembali dan Letnan Polisi pun memerintahkan untuk segera memulai penyelidikan baru. Pada akhirnya, karena asistensi madam yang menemukan rambut dan pakaian korban pertama kali, dia malah ditetapkan menjadi tersangka dan dihukum mati. Kasus pun ditutup. Rakyat kota Grace pun hidup normal He kembali. began fresh investigations into the murder. More if he wanted. Sementara itu, Jean Baptiste yang sudah terbebas dari hukuman, OTW pulang ke kampung halamannya dan masih menyimpan botol parfumnya yang bisa untuk memperbudak seluruh dunia. Jika dia mau ini mah ya, mau jadi pengusaha, jadi miliarder, pangeran beristri 10, apalagi buat pelet cewek cantik, bahenol dan bisa bergoyang, semuanya bisa ia dapatkan. Namun Jean Baptiste pun sadar karena semua itu hanyalah kepalsuan dan hanya sesaat, karena tak bisa membuatnya menjadi seorang yang bisa mencintai dan dicintai setulus hati. 1766, around. Singkat cerita, kini Jean Baptiste tiba di Paris dan langsung menuju pasar ikan tempat ia dilahirkan. Dia yang sudah tak memiliki tujuan, terdiam melihat para gelandangan yang berkumpul. Di saat itu pula, ia ingin memberikan kebahagiaan pada orang-orang tempat kelahirannya dengan menebus kesalahannya dengan membuang semua parfum yang tersisa ke kepalanya. An angel. Cahaya muncul hingga membuat para gelandangan tersebut terpesona. Mereka mengatakan bahwa ia adalah malaikat. Saking cintanya, Jean Baptiste malah dimukbang oleh para gelandangan itu dan hanya menyisakan pakaian dan selempak yang ia kenakan. Jadi, yang menarik dari karakter Jean Baptiste ini adalah sosok yang tidak pernah mendapatkan kebahagiaan dari semenjak ia lahir. Bertahan hidup di lingkungan yang sangat kumuh, hidup sendirian dan tak punya teman. Kesehariannya hanya dipekerjakan, dimanfaatkan dan diperjualbelikan. Tapi, dengan berbekal indera penciuman yang sangat tajam, ia terobsesi untuk menciptakan aroma parfum yang sangat mematikan. Namun, dengan obsesi tersebut malah menjadikannya seorang psikopat yang berambisi memburu gadis-gadis cantik bertubuh bohai dan mewangi. Lalu, film pun sudah berakhir. Itulah pembahasan mengenai alur cerita film ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari channel Saya pamit undur diri, bye-bye.